Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, serayanya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di sesi ke-14 ini kita bisa mengikuti pembelajaran seperti halnya biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat, dan umat-umatnya. Semoga kita sekalian tergolong dan termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapat syafaatul udma nanti di yaumil jaza wal hisab. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah di sesi ke-14 ini kita akan sedikit membahas mahfudot di halaman 27-28 terkait asyidqu wa birrul walidain. Tafadhol, silahkan dibuka buku mahfudotnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, halaman 27, asyidqu, kejujuran. Salah satu bukti keimanan seseorang selain takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kejujuran. Pasalnya, setiap orang mukmin pasti jujur. Jika tidak jujur, keimanannya sedang diserang penyakit kemunafikan. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah mungkin seseorang mukmin itu kikir? Rasulullah menjawab, mungkin saja. Sahabat bertanya lagi, apakah mungkin seorang mukmin bersifat pengecut? Rasulullah menjawab, mungkin saja. Sahabat bertanya lagi, apakah mungkin seorang mukmin berdusta? Rasulullah menjawab, tidak. Hadis Imam Malik dalam kitab Muwatta. Hadis ini menegaskan bahwa seorang mukmin tidak mungkin melakukan kebohongan. Kejujuran adalah pangkal semua perbuatan baik manusia. Tidak ada perbuatan dan ucapan baik kecuali kejujuran yang mendasar. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh orang-orang mukmin agar selalu berkata benar dan jujur. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang jujur atau yang benar. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu sekalian wajib jujur karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Anak-anakku sekalian, tidak ada alasan untuk kita berbuat tidak jujur. Belajarlah untuk senantiasa jujur. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alaika bisidqi fi kulli umur. Hendaklah kamu jujur dalam setiap perkara. La takdib fa'akbahu ma yujri bikal kadib. Dan janganlah kamu berbohong, karena seburuk-buruk perbuatan yang membuatmu tercela adalah perbuatan bohong. Artinya anak-anakku, kejujuran seseorang akan membawa orang tersebut kepada kemuliaan. Baik kemuliaan di hadapan manusia ataupun kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebaliknya dari kejujuran adalah kebohongan. Manusia-manusia yang pandai berbohong akan membuat orang itu terhina. Sehina-hina manusia adalah orang yang berbohong. Maka orang yang berbohong akan dihinakan oleh Allah, dihinakan di hadapan manusia, dan dihinakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakdibul mar'u illa min mahanatihi. Seseorang tidak akan berbohong kecuali karena kehinaannya. Au adatis su'i au min qillatil adabi. Kebiasaan buruknya karena sedikit adabnya. Maksudnya apa? Maksudnya, orang yang hina adalah mereka yang suka berbohong. Kebiasaan berbohong adalah orang yang sedikit adabnya. Artinya, orang yang sangat jelek akhlaknya. Maka dengan ini anakku, pesan yang disampaikan dalam mahfudat ini, kita sekalian harus berusaha dan mengupayakan supaya diri kita sekalian termasuk orang-orang yang benar di hadapan Allah. Orang-orang yang jujur terhadap diri kita, jujur terhadap Rasul kita, jujur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Pencipta. Jujur terhadap diri kita senantiasa bertindak, berlaku, berucap, beramal sesuai dengan hati kecil kita, di mana hati kecil kita tidak pernah berbohong terhadap diri kita sekalipun. Kita harus jujur terhadap Rasul kita. Artinya kita senantiasa mengikuti apa yang disampaikan dalam hadis ataupun sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kita harus jujur terhadap Allah Rabb kita. Artinya apa? Artinya kita senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam wahyunya Al-Quran. Maka sikap dan sifat jujur inilah yang akan mendapat sebuah predikat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menjamin, Rasul menjamin kemuliaan bagi setiap orang yang berlaku, bertindak, dan berucap jujur. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hafalkan tema kejujuran ini dan setorkan seperti halnya biasa di japri ke nomor Ustadz. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.